Ini tuh terjadi setelah hujan lebat yang dan pembatasan akses, dan itu menjalani upacara kedewasaan karena Indonesia ini kan memang lagi masa transisi. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel aku. Dan kali ini guys, aku hari ini akan ngebacain 3 jenis berita gitu ya. Yang pertama adalah berita dari Sudan, yang kedua ada berita dari negeri Jepang, dan yang ketiga ada berita dari dalam negeri. So nggak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Oke guys, jadi kita tahu ya, baru-baru ini tuh memang ada kejadian di desa Tarasin di Darfur Tengah di Sudan. Jadi tanahnya itu longsor besar guys, dan ini tuh terjadi setelah hujan lebat yang terjadi selama beberapa hari, dan sayangnya gitu ya, lebih dari 1.000 orang itu tewas dalam kejadian ini, sementara hanya ada 1 orang yang selamat dalam bencana ini. Sudan Liberation juga udah minta bantuan internasional gitu ya buat bantu pemulihan korban, karena desa tersebut sekarang ini itu udah rata dengan tanah, dan tim pencarian juga udah sulit banget untuk mencari lokasi karena cuaca yang sangat buruk dan minimnya sumber daya. Dan kejadian ini itu tuh terjadi di Marah Mountains, yang merupakan daerah yang terpencil banget dan hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki atau menaiki kuda ataupun keledai. Nah, dan selain itu kita juga udah tahu bahwa Sudan ini kan sekarang memang menghadapi konflik sipil yang sebenarnya udah bikin lebih dari 40 ribuan orang itu meninggal, dan ini peristiwa ini menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar yang ada di dunia saat ini, karena banyak banget kita lihat komunitas di Darfur gitu ya juga udah terputus dari bantuan selama lebih dari 2 tahun akibat perang dan pembatasan akses. Dan gongnya itu adalah kejadian tanah longsor ini sebenarnya, karena dengan kejadian tanah longsor ini tuh bikin situasinya itu makin parah dan menjadi semakin sulit, serta kebutuhan akan bantuan internasional juga pasti sangat mereka butuhkan. Ini juga menjadi pengingat sebenarnya guys bagi kita, karena kan ya gimana ya, ini juga ditakutkan menjadi tanda-tanda hari kiamat gitu ya. Nah, ini berita selanjutnya ini datang dari Pangeran Hisahito gitu ya, dan upacara kedewasaan. Jadi Pangeran Hisahito ini adalah putra dari Pangeran Akishino dan putri dari Kiko gitu ya, serta cucunya dari Kaisar Jepang. Dan pada usianya sekarang ini guys, September, usianya itu sudah 16 tahun, dan Pangeran Hisahito itu menjalani upacara kedewasaan yang merupakan tradisi penting gitu ya dalam budaya Jepang. Jadi upacara ini biasanya memang melibatkan berbagai ritual, simbolisme yang menandakan transisi dari masa remaja ke dewasa, dan keluarga kerajaan serta tamu-tamu penting juga itu biasanya memang hadir dalam acara ini untuk memberikan dukungan dan ucapan selamat. Nah, kita ke Indonesia sekarang guys. Jadi kita sekarang ngomongin kabar yang bikin mikir juga sebenarnya ya, karena puluhan triliun rupiah dana asing itu memang sekarang kabur gitu ya dari Indonesia sepanjang 2025. Memang kedengarannya agak serem ya, karena investor itu rame-rame angkat kaki, tapi sebenarnya guys, apa sih artinya gitu ya buat kita? Aku bakalan kasih infonya ini secara singkat aja ya guys ya. Jadi memang sampai awal September 2025 memang investor asing itu udah narik duit sekitar 50,95 triliunan dari pasar modal di Indonesia. Bahkan di minggu pertama September aja ini total arus keluarnya itu memang mencapai 16,85 triliun. Jadi belum lagi rupiah juga itu kan ikut tertekan ya. Sekarang itu rupiah 16.400 ya per dolar Amerika Serikat. Tapi jangan salah guys ya, ada juga dana asing lah yang masuk ke Indonesia. Misalnya di Agustus kemarin itu ada inflow sekitar 10,96 triliun. Jadi gambarannya tuh kayak semacam tarik ulur ya, ada yang keluar, ada juga yang masuk gitu ya. So mungkin pertanyaannya kenapa sebenarnya ini bisa terjadi gitu ya. Faktor pertama itu memang dilihat dari faktor global gitu ya, karena kita tahu The Fed di Amerika Serikat itu kan masih ketat banget, suku bunganya juga tinggi, bikin investor itu sebenarnya mikir ngapain gitu kita naruh duit di emergency market kalau di Amerika Serikat aja udah aman dan juga cuan. Selain itu juga ada faktor domestik, karena Indonesia ini kan memang lagi masa transisi politik 2025, kita lagi chaos banget. Jadi investor itu biasanya wait and see gitu ya, untuk menunggu kepastian arah kebijakan dari presiden kita ini. Dan mungkin alasan yang ketiga itu karena kita ini masih dianggap agak
pasar kita ini masih nggak nentu gitu. Jadi kalau ada gejolak dikit, asing itu gampang keluar gitu. Tapi menurut aku pribadi, keluarnya dana asing ini sebenarnya bukan akhir dari segalanya, justru sehat juga karena ada capital outflow-nya kan, jadi biar pasar itu nggak overhead gitu. Tapi kalau ini dibiarin terus menerus itu tuh bisa bahaya juga guys. Kenapa? Karena kita tuh masih lumayan banget bergantung pada investor asing buat stabilitas pasar kita. Bayangin kalau yang keluar itu bukan puluhan tapi ratusan triliun, itu tuh bisa ngefek banget ke rupiah kita, inflasi, bahkan harga kebutuhan kita sehari-hari. Tapi sebenarnya ada salah satu fakta menarik ya guys ya, walaupun asing itu keluar, industri investasi lokal itu malah semakin tumbuh karena dana kelola manajer investasi di Indonesia itu memang kita tahu bahwa mencapai sudah 886 triliun. Artinya orang Indonesia itu sendiri sekarang makin percaya buat invest, dan ini tuh bagus banget ya karena masa depan pasar modal kita mestinya nggak melulu bergantung sama asing. Kalau investor lokal aja udah kuat banget, kita nggak gampang panik gitu kalau tiap kali investor asing itu cabut gitu ya guys ya. Jadi mungkin ini kayak orang-orang asing ini lagi kayak turis gitu ya guys ya. Jadi mereka datang, belanja, terus cabut kayak gitu aja. Tapi yang punya rumah itu memang harusnya menjaga rumah kita sendiri. Kita sendiri guys yang punya rumah. Jadi kalau bisa kita memang menjaga rumah kita Indonesia ini tetap rapi, nyaman, dan juga menarik. Nanti kalau menarik dan aman, pasti turis-turis atau investor-investor itu bakalan balik ke dengan sendirinya gitu ya guys ya. Mungkin itu aja guys, 3 berita yang menarik perhatian aku kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, dan see you in the next video guys. Bye bye.